Mulai. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi dari wabarakatuh. kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, di sini kami ada 3 orang. Yang pertama ada Siti Nurlaili dengan NPM 180014. Lalu yang kedua ada saya Yusuf Mantigi 18 dengan NPM 180015. Lalu yang terakhir ada Seli Nadira Sutardi dengan NPM 180016. Di sini yang pertama akan dibacakan materinya oleh Saudari Leli. Silakan Leli. Oke, di sini yang pertama yaitu fenomenologi berasal dari bahasa Latin yaitu fenomena dan logo. Fenomena berarti realitas sosial berdasarkan atas pemahaman dan keyakinan dari subjek yang bersangkutan, sedangkan kata logos berarti ilmu pengetahuan. Selanjutnya, beberapa aliran ilmu fenomenologi. Yang pertama yaitu ada suatu studi untuk memberikan gambaran tentang suatu arti dari pengalaman-pengalaman konsep individu mengenai suatu konsep tertentu. Dan yang kedua yaitu ada fenomenologi sebagai metode dirumuskan sebagai media untuk memeriksa dan menganalisis kehidupan batiniah individu yang berupa pengalaman mengenai fenomena atau penampakan sebagai adanya yang lazim disebut atau kesadaran. Selanjutnya yaitu secara umum dari semua aliran fenomenologi menurut Bubis memiliki keyakinan yang sama dalam hal. Yang pertama yaitu keyakinan bahwa manusia dapat mengerti kenyataannya sesungguhnya dari suatu fenomena. Yang kedua yaitu keyakinan bahwa ada hal yang menghalangi manusia untuk mencapai pengertian yang sebenarnya. Dan yang ketiga yaitu keinginan menerobos kabut atau penghalang dengan melihat fenomena itu sendiri bagaimana adanya. Nah, di sini yaitu fenomenologi yang dirintis Edmund Husserl bersemboyankan Juden assert atau kembali ke hal-hal sendiri. Pemahaman yang berarti bahwa fenomena sebagaimana dikatakan Husserl merupakan metode atau untuk menjelaskan fenomena dalam kemurniannya. Menurut Husserl, fenomena adalah sebagai segala sesuatu yang dengan sesuatu cara tertentu tampil dalam kesadaran manusia, baik berupa sesuatu sebagai sebuah rekaan maupun berupa sesuatu yang nyata. Dan dalam ilmu sosial seperti psikologi, mode fenomenologi lebih ditujukan yang dapat kejelasan dari fenomena dalam situasi natural yang dialami oleh individu setiap harinya daripada melakukan reduksi dari suatu fenomena dengan cara ketertarikan atau hubungan sebab akibatnya dari variabel. Jadi di sini yaitu yang harus kita ketahui dalam perbedaan antara fenomena kemudian fenomenologis sebagai sebuah aliran filsafat dan fenomenologi sebagai sebuah metodologi. Nah, fenomenologi yaitu suatu yang muncul ditangkap oleh kesadaran manusia. Fenomena bisa berupa peristiwa, kejadian, realitas, apa saja. Yang harus kita ingat dalam fenomenologi yaitu realitas adalah sebagaimana sebuah peristiwa muncul dalam pengalaman seseorang. Atau dengan kata lain, dengan kesadaran individual. Nah, fenomenologi sebagai sebuah kajian atau metode penelitian berfokus pada penyelidikan atau investigasi pada kesadaran atau cara-cara manusia memahami objek peristiwa dengan mengalami semuanya secara sadar hingga terbentuk realitas. Jadi, dengan kata lain, fenomenologi tertarik untuk mengetahui bagaimana realitas muncul dalam kesadaran manusia. Realitas itu muncul tidak dari mana-mana ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang dilakukan oleh fenomenologi adalah menggali kesadaran manusia tentang apa yang dialaminya maupun itu balik lagi pada realitas sehari-harinya. Nah, fenomenologi
itu tidak berfokus pada fenomenanya, tapi menggali kesadaran seseorang tentang terciptanya fenomena tersebut sehingga bisa tertangkap dalam pemikirannya. Nah, dengan kata lain, di sini ada 5 kata kunci sebagai dasar konsep dari fenomenologi. Yang pertama yaitu realitas, yang kedua pengalaman, yang ketiga kesadaran, yang keempat makna, dan yang kelima itu struktur kesadaran. Jadi realitas ini yaitu suatu yang muncul ditangkap oleh pemikiran manusia. Nah, realitas itu muncul dalam bentuk pengalaman. Pengalaman itu baru bisa dinyatakan sebagai bagian dari individu kalau dia mengalaminya secara sadar. Nah, sesuatu yang dialami secara sadar dalam bentuk pengalaman atau akan menghadirkan makna. Individu bisa ditanya apa sih maknanya dari peristiwa yang dia alami kalau dia mengalami peristiwanya tapi dia tidak memiliki kesadaran. Bagaimana dia akan menceritakan maknanya? Nggak mungkin kan jadinya. Jadi kemudian dari tangkapan terhadap makna yang diceritakan oleh individu, sang fenomenologis atau peneliti fenomenologi akan menggali struktur, menstrukturkan, menceritakan, menganalisis, juga nanti bakal menyimpulkan bagaimana struktur kesadaran atau bagaimana pemahaman makna yang dibentuk oleh sang individu ketika dia mengalami peristiwa fenomena yang menjadi fokus dari penelitian tersebut. Slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Sally. Selanjutnya adalah paradigma penelitian. Menurut Thomas Kuhn, paradigma dipergunakan dalam dua arti yang berbeda, yakni paradigma berarti keseluruhan, konstelasi, kepercayaan, nilai, teknik, atau sebagainya yang dimiliki beberapa oleh anggota-anggota masyarakat tertentu. Di sisi lain, paradigma juga berarti menunjukkan pada sejenis unsur dalam konstelasi itu, pemecahan teka-teki yang konkret yang digunakan sebagai model atau contoh dapat menggantikan kaidah-kaidah yang eksplisit sebagai dasar bagi pemecahan teka-teki sains yang normal yang masih tertinggal. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian meliputi dua pilihan, yakni kualitatif atau kuantitatif, dengan asumsi pemahaman masing-masing pendekatan yang ditulis secara kontras pada beberapa dimensi. Mengutip dari tulisan Guba dan Likol 1998, untuk menggambarkan perbedaan asumsi kualitatif dan kuantitatif dilihat dari perbedaan memandang realitas, hubungan antara penelitian dengan yang diteliti, peran nilai dan retorika antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang memunculkan metodologi penelitian yang berbeda pula. Selanjutnya, studi fenomenologis. Fenomena dapat dipandang dari dua sudut. Pertama, fenomena selalu menunjuk ke laut atau hubungan dengan realitas di luar pikiran. Kedua, fenomena dari sudut kesadaran kita. Karena fenomenologi selalu berada dalam kesadaran kita. Oleh karena itu, dalam memandang fenomena harus terlebih dahulu melihat penyaringan atau ratio, sehingga mendapat kesadaran yang murni. Dalam penelitian fenomenologi, melibatkan pengujian yang diteliti dan seksama, dan kesadaran pengalaman manusia. Konsep utama dalam fenomenologi adalah makna. Selanjutnya, analisis data. Data dan fenomena sosial yang diteliti dapat dikumpulkan dari berbagai cara, di antaranya observasi dan interview. Baik interview mendalam atau in-depth interview. In-depth dalam penelitian fenomenologi bermakna mencari sesuatu yang mendalam untuk mendapatkan satu pemahaman yang mendetail tentang fenomena sosial dan pendidikan yang diteliti. Pada sisi lain, peneliti juga harus memformulasikan
kebenaran peristiwa atau kejadian dengan wawancara mendalam ataupun interview. Data yang diperoleh dengan in-depth interview dapat dianalisis proses analisis data dengan interpretatif phenomenological analysis sebagaimana yang ditulis oleh Smith tahun 2009. Selanjutnya ada tahap-tahap interpretatif phenomenological analysis yang dilaksanakan sebagai berikut. 1. Reading and rereading. Bentuk kegiatan tahap ini adalah menuliskan transkrip interview dari rekaman audio ke dalam transkrip dalam bentuk tulisan. Rekaman audio yang digunakan oleh peneliti dipandang lebih membantu pendengaran peneliti daripada transkrip dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yusef. Baik, selanjutnya di sini ada yang kedua, initial nothing. Tahap ini menguji isi atau konten dari kata, kalimat, dan bahasa yang digunakan partisipan dalam level exploratory. Analisis ini menjaga kelangsungan pemikiran yang terbuka atau open-minded dan mencatat segala sesuatu menarik dalam transkrip data. Jadi di sini initial noting ini tidak ada ketertutupan pemikiran dan selalu mencatat segala sesuatu yang menarik dari transkrip data tersebut. Lalu selanjutnya yang ketiga, developing emergent themes, mengembangkan kemunculan tema-tema. Meskipun transkrip interview merupakan tempat pusat data, akan tetapi data itu akan menjadi lebih jelas dengan diberikannya komentar exploratory secara komprehensif. Dengan komentar exploratory tersebut, maka pada seperangkat data muncul atau tumbuh secara substansial. Lalu yang keempat, searching for connection across emergent themes. Partisipan penelitian memegang peran penting semenjak mengumpulkan data dan membuat komentar exploratory. Atau dengan kata lain, pengumpulan data dan pembuatan komentar exploratory dilakukan dengan berorientasi pada partisipan. Lalu yang kelima itu, moving the next case. Tahap analisis 1-4 dilakukan pada setiap satu kasus atau partisipan. Jika satu kasus selesai dan dituliskan hasil analisisnya, maka tahap selanjutnya berpindah pada kasus atau partisipan berikutnya hingga selesai semua kasus. Lalu selanjutnya yang ke-6, looking for patterns across case. Tahap akhir merupakan tahap ke-6 dalam analisis ini adalah mencari pola-pola yang muncul antara kasus atau partisipan. Apakah hubungan yang terjadi antar kasus dan bagaimana tema-tema yang ditemukan dalam kasus-kasus yang lain memandu penelitian, melakukan penggambaran dan pelabelan kembali pada tema-tema tersebut. Lalu yang F, selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh peneliti fenomenologi. Yang pertama, peneliti membutuhkan pemahaman yang kuat dan mendalam dalam perspektif filosofi terhadap fenomena yang diangkat. Jadi, peneliti harus paham betul dengan fenomena yang diangkat atau judulnya dengan perspektif filosofinya tersebut. Lalu yang kedua, ada peneliti harus sangat berhati-hati dalam pemilihan dan penentuan subjek penelitian. Subjek yang dipilih harus benar-benar orang yang mengalami suatu pengalaman tentang fenomena yang diangkat. Jadi peneliti tidak boleh sembarang atau asal, harus ada alasan yang kuat kenapa peneliti tersebut memilih subjek tersebut. Lalu yang ketiga, ketika subjek sudah ditentukan dan pengalaman tentang fenomena sudah ditentukan, masalah yang akan terjadi setelahnya adalah dalam hal membatasi pengalaman. Yang keempat, menentukan kejadian peneliti dalam hal memutuskan bagaimana dan dengan cara apa pengalaman pribadinya dapat terlibat dalam penelitian yang dilakukan. Lalu selanjutnya, kesimpulannya, fenomenologi merupakan sebuah aliran yang berpendapat bahwa hasrat yang kuat untuk mengerti yang sebenarnya dapat dicapai melalui pengamatan terhadap fenomena atau pertemuan kita dengan realita. Karenanya sesuatu yang terdapat dalam diri kita akan merangsang alat indrawi yang kemudian diterima oleh akal atau otak.
dalam bentuk pengalaman dan disusun secara sistematis dengan jalan penelaran. Aliran fenomenologi mempunyai beberapa tokoh yang menjadi acuan dasar yang mengemukakan tentang aliran fenomenologi tersebut. Di antaranya tokoh-tokohnya yaitu yang pertama ada Edmund Husserl, lalu ada Max Scheler, lalu Martin Heidegger, dan Maurice Merleau-Ponty. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Kami persilakan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.